Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, sebelumnya kami mau mengucapkan mohon maaf dulu deh buat kalian yang merasa mungkin ya apa yang pernah kami analisa atau analisa kami ini recehan banget ya, dianggapnya recehan banget. Atau mungkin kalian merasa info-info yang kami berikan ini katanya bukan berdasarkan fakta, ataupun kalian merasa info-info yang kami berikan ini cuma ngira-ngira doang atau dibumbui sok tahu ya, kami mohon maaf ya. Kan kami berkali-kali bilang, kami ini bukan pandit terkenal, kami bukan pengamat bola terkenal. Karena kan kalau pandit ataupun pengamat bola terkenal, apapun yang dia ucapkan pasti kalian percaya. Meskipun dia ngomongnya bohong, kalian pasti percaya. Beda dengan kami. Kalau kami, meskipun kami menyampaikan kebenaran, pasti kalian nggak percaya. Tapi satu hal yang pasti, kami itu cuma menyampaikan yang kami tahu aja. Kalau memang apa yang kami sampaikan kurang berkenan, ya kami mohon maaf. Kalau mungkin kalian merasa kami ini arogan, kasar, dan mungkin terlalu negatif thinking ya juga, kami mohon maaf juga. Kami nggak bisa kayak Toel gitu kan, yang kalem gitu kan, yang sopan gitu. Atau mungkin kayak Coach Justin yang sopan, elegan gitu. Atau mungkin kayak Akmal Marhali yang amazing gitu kalau ngomong. Enggak, kami nggak bisa kayak gitu ya. Kami ini apalah, cuma channel ceper gitu kan. Jadi ya kami berkali-kali bilang nggak usah didengerin kalau memang nggak mau ngedengerin apa yang kami sampaikan. Ya kami kan bukan pengamat bola yang terkenal, bukan pandit yang terkenal gitu. Dan kami akui juga ya, kenapa kami suka sering telat bikin info yang harusnya channel lain udah diupload, udah bikin, kami baru bikin. Atau mungkin kalian udah tahu dari channel lain tapi kami baru bikin. Ya kami pun nggak maksain sih kalian buat nonton channel kami kan. Kami juga nggak terlalu fokus ke YouTube juga kayak channel lain, karena channel lain kan banyak anggotanya, banyak apa ya, ada editor dan lain-lain gitu kan. Jadi fokusnya ke YouTube dong. Kalau kami enggak, kami ini petugas, tugas negara dulu, kerja dulu baru ke YouTube. Jadi itu ya, kami mohon maaf ya kalau kalian ngerasa analisa kami ini analisa recehan gitu kan, analisa sampah gitu, ya udah nggak apa-apa. Nah, makasih aja atas kritikannya, kami ucapkan terima kasih banyak. Nah, seperti yang akan kami bahas berikut ini, mungkin kami tahu ya, kami tahu lah banyak yang udah tahu ya. Kalau yang udah tahu dan merasa ngapain juga sih nonton lagi, udah tahu ya udah skip aja, nggak usah tonton juga nggak apa-apa. Kami cuma menyampaikan aja bagi yang mau ngedengerin aja, bagi yang mau nonton aja, dan bagi yang mau nonton dan ngedengerin, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Kemenangan 2-0 Persib Bandung atas Selangor FC membuat ranking liga ini naik ke posisi 21 alias naik satu peringkat ya. Ranking 21 ini memang belum bisa menggeser ranking Indonesia di tahun 2014 yang ada di urutan ke-18 Asia dan 2015 yang ada di urutan ke-19 Asia. Memang belum bisa ya. Tapi ranking ke-21 Asia ini menyamai ranking Liga Indonesia di tahun 2016 silam. Yang kebetulan waktu itu yang naikin ranking Liga Indonesia ke ranking 19 itu juga Persib salah satunya bersama Persipura ya, wakil Indonesia di 2015. Sisanya dari 2017 sampai 2024 kemarin ya di bawah 21 semua. Sementara untuk regional timur atau wilayah timur, ranking Liga Indonesia itu tetap ada di 10 Asia Timur loh ya. Yang artinya kalau memang ranking Liga Indonesia tetap di 10 Asia Timur, musim depan ya wakil Indonesia di ACL 2 1+1. Maksudnya yang lolos otomatis satu, yang satu ikutan kualifikasi, tapi dua-duanya ACL 2 ya. Tapi yang bedanya satunya lolos langsung, satunya harus jalani kualifikasi. Lah apa bedanya Bang dengan musim ini? Ya beda lah. Kalau musim ini memang dua wakil Indonesia, tapi kan bedanya kalau musim ini yang satu kualifikasi ACL 2, yang satu lolos otomatis ACL 3. Nah, kalau musim depan kalau ranking liga tetap ada di 10 Asia Timur, dua-duanya ACL 2, cuma bedanya satu lolos langsung, satu harus jalani kualifikasi. Kalau gagal kualifikasi ya ACL 3 juga.
Nah, kemarin ada yang tanya ke saya di DM Instagram. Jadi maaf ya, buat yang udah tahu jangan marah ya. Kami itu cuma menjawab aja yang nanya. Nah, ini pertanyaannya. Dia tanya, "Bang, kalau Persib juara ACL 2, tapi di liga cuma finish di urutan 4, apa Persib masih mewakili Indonesia di ACL 2 musim depan?" Itu katanya ya, atau pertanyaannya. Makanya kami jawab. Dan jawaban kami untuk pertanyaan ini, apakah kalau Persib juara ACL 2 tapi di liga urutan keempat main lagi nggak tuh di ACL 2 musim depan? Ya belum tentu. Kenapa demikian? Karena aturan AFC itu setiap juara ACL, mau ACL 1, 2, dan 3 itu biasanya jalani kualifikasi ke tingkat selanjutnya kecuali ACL 1 ya. Contoh, juara ACL 1 itu memang dapat langsung otomatis lolos ke musim selanjutnya di ACL 1. Tapi untuk juara ACL 2 dan ACL 3 itu mereka dapat yang namanya kualifikasi ACL selanjutnya. Contoh, juara ACL 2 itu musim selanjutnya akan ikuti yang namanya kualifikasi ACL 1. Begitu juga dengan juara ACL 3, musim selanjutnya dia akan dapat jatah kualifikasi ACL 2. Kalau gagal kualifikasi ya tetap main di ACL yang sama. Kecuali ranking liganya memang tinggi di Asia. Meskipun di liganya dia nggak lolos ataupun peringkatnya di bawah 3 besar atau 4 besar, kalau ranking liganya tinggi di Asia ya dia bisa dapat jatah otomatis lolos. Kayak siapa ya? Juara bertahan ACL 2 musim lalu deh, Sharjah FC dari Uni Emirat Arab. Sharjah FC musim lalu itu finish di urutan kedua Liga Uni Emirat Arab alias runner up ya. Dan karena peringkat Liga Uni Emirat Arab ini nomor 2 di Asia Barat dan nomor 4 di Asia, jadi Sharjah FC ini tuh nggak perlu lagi ikutan yang namanya kualifikasi ACL 1, tapi langsung lolos ke ACL 1 karena peringkat di liganya. Sementara jatah Sharjah FC untuk kualifikasi ACL 1 itu dikasihkan ke peringkat 5 atau 6-nya Liga Uni Emirat Arab. Enak ya. Nah, lalu bagaimana nasibnya dengan Persib nih, atau kasusnya dengan Persib seandainya Persib ini cuma finish di urutan keempat di liga tapi juara di ACL 2. Kalau Persib itu dilihat dari ranking nanti sih, ranking liga di akhir ACL 2 sih. Karena kan ranking 1 sampai 3 itu punya jatah 4 ya ke ACL. Jadi kalau ranking 1 sampai 3 itu ada 4 jatah sih ya. Tapi kalau di luar 3 besar ya tetap Persib harus jalani yang namanya kualifikasi ACL Elite alias ACL 1 ya. Nah, jadi Persib kalau misalnya juara ACL 2 dan finishnya di urutan keempat di liga, maka Persib akan ikutan yang namanya kualifikasi ACL 1. ACL 1 lo ya, bukan ACL 2. Jadi itu ya jawabannya ya. Juara ACL 2 itu nggak selalu main lagi di ACL 2, bisa main di ACL 1, tergantung juga dari liganya di peringkat berapa di Asia gitu kan, dan juga lolos apa enggaknya kualifikasi ACL 2 atau ACL 1. Jadi gitu ya. Begitu juga dengan Persib ya. Musim depan misalnya Persib ini nggak juara di ACL, terus di liga lewat dari atau nggak di luar dari 2 besar ya, amsong. Jadi buat Persib kalau musim depan masih mau atau masih pengen main di Asia di AFC, ya mau nggak mau di liganya harus juara atau di ACL 2-nya harus juara. Karena kalau juara di ACL 2 udah pastikan tetap main lah di ACL 1 atau 2 tergantung kualifikasi nanti. Oke, selanjutnya kita akan coba bahas ataupun mengomentari beberapa laga di pekan ke-10 ini ya. Ini cuma berdasarkan pendapat kami aja loh ya. Buat yang nggak suka dengan pendapat kami ya udah, kami pun nggak maksain. Ini cuma pendapat kami aja. Yang pertama laga PSIM lawan Dewa United. Ini soal kartu merah Nick Kuipers. Itu kenapa kok Nick Kuipers bisa dapat kartu merah ya? Jujur kalau soal kartu merah Nick Kuipers aneh juga bingung sih. Soalnya saya pribadi nggak ada di tempat kejadian sih. Dan tayangan ulangnya pun
Nggak jelas juga nih Indosiar, kameranya kok kelayaban kemana-mana ya. Cuma memang kalau kita lihat dari sisi wasit Agung Setiawan di laga ini memang terlalu banyak kesalahan. Salah satu mungkin di menit ke-10 ya, saat apa ya, bola tendangan dari Nelmin Haljeta kena dia nih, kena wasit. Kok drop ballnya malah ke Dewa United ya. Dan berbagai kontroversi lain juga di laga ini wasit Agung Setiawan ya. Jadi kalau soal kartu merah Nick Wipers, tebakan kami sih mungkin saja ada ucapan Nick Wipers yang kasar ke wasit. Jadi mungkin dianggapnya ya omongan kasar itu kan nggak boleh. Kalau ada pemain ngomong kasar ke wasit itu nggak ada ampun, langsung kartu merah sih. Cuma memang gini loh, kalau dalam catatan kami ya, wasit Agung Setiawan ini salah satu wasit terburuk di Liga Indonesia. Musim lalu kita mungkin sama-sama tahu lah ya, tragedi ataupun kasus kartu merahnya Ciro Alves lawan Malut United yang entahlah kita pun sama-sama bingung masa begitu aja kartu merah kan. Nah wasitnya dia sama nih, dia juga nih. Kemudian juga di Liga 2 nih, pertandingan antara Persikat Depok lawan Adiaksa FC yang full kontroversi, wasitnya dia juga. Makanya mungkin ya wasit ini memang sengaja ditunjuk atau ditugaskan untuk laga-laga yang memang disuruh, ada yang nyuruh ya buat nyari duit. Nah ini ya mulainya di sini nih. Ini kan bola dikejar sama Nick Wipers dan Nelmin Haljeta. Emang ini kan harusnya bola tendangan gawang kan? Itu kan bukannya bola lemparan ke dalam, tapi wasit Agung Setiawan malah nunjuknya lemparan ke dalam buat Dewa United. Di sini Nick Wipers emosi nih. Itu kan bola tendangan penjaga gawang, bukan lemparan ke dalam. Kok malah lemparan ke dalam? Ini wasit matanya kemana? Itulah mungkin kata-kata kasar itulah yang keluar dari mulutnya Nick Wipers, atau mungkin nggak tahu deh, suara agak keras dikit juga mungkin dianggapnya bentakan kali sama wasit yang PA yang satu ini. Ya inilah Liga Konoha wasitnya Konoha tuh ya amburadul semua. Kemudian di laga PSBS lawan Persebaya yang hujan kartu, bahkan 3 kartu merah. Nah, gimana nih tanggapan kalian nih? Babak kedua Persebaya cuma main dengan 9 pemain lo ya, 45 menit babak kedua. Kenapa nggak bisa dimanfaatin sama sekali oleh Divaldo Alves, pelatihnya PSBS Biak? Kan kami sudah pernah bilang saat PSBS lawan Persib, kalau PSBS masih mempertahankan Divaldo Alves ya kemungkinan akan degradasi. Tapi ya mungkin kalian gak bakalan percaya dengan omongan kami, apalah komentar kami. Kami kan bukan pengamat terkenal seperti Toel, Justin dan juga Akmal. Coba lihat di laga ini, PSBS main 11 pemain melawan 9 pemain. Oke lah kehilangan Nur Hidayat, tapi kan gak bisa berbuat apa-apa juga PSBS-nya di laga ini. Dasarnya aja Hernando-nya lagi bagus bang. Hernando mah bagus terus kok. Cuma PSBS-nya nggak ada kreativitasnya. Coba lihat pertandingan, main unggul jumlah pemain, cuma apa ya, kayak main bola biasa aja, tendang ke gawang, crossing, passing gitu aja. Nggak ada apa ya, nggak ada kreativitas. Nah kalau kalian minta komentar kami, bagaimana tuh kartu merah Leo Lelis itu layak apa enggak? Nah kalau ini sudut pandangnya kita beda nih. Kenapa demikian? Kalau dianggap Leo Lelis ini orang terakhir, betul memang itu layak kartu merah. Karena pelanggaran orang terakhir itu hukumannya kartu merah ya. Tapi apakah itu yang dilihat? Apakah karena follow through atau tindakan tambahan dari Leo Lelis yang mengangkat kaki terlalu tinggi itu? Kalau mengangkat kaki terlalu tinggi itu hukumannya cuma kartu kuning loh ya. Tapi kalau pelanggarannya itu orang terakhir ya emang kartu merah. Tapi kalau dua-duanya yang dilihat ya buat kami wajar kartu merah. Pertama orang terakhir, kedua gerakan susulan, ya wajar sih. Kalau kartu merahnya Mikel Tata ya kami nggak bisa komentar. Kita sama-sama udah jelas ngelihat tangan ke wajah atau sikut ke wajah, yaitu nggak ada ampun sih. Kartu merah kecuali yang ngelakuinnya tim anak papa kayak Simic ke Beckham, cuma dapat kartu kuning ya. Ya kalau dalam law of the game yang nggak ada ampun, sikut ke wajah itu ya kartu merah. Apalagi di laga ini Mikel Tata beruntung kartu kuning kedua bukan straight light card lo ya, tapi kartu kuning kedua. Nah kartu kuning kedua itu nggak bisa direview sama VAR lo ya, kecuali kartu merah langsung itu baru bisa direview sama VAR. Ya sama kejadiannya kayak kartu merahnya Nur Hidayat Haji Haris, meskipun dalam replay atau tayangan ulang ya
kaki Rivera yang menginjak kaki Nur Hidayat. Tapi permasalahannya di sini, Nur Hidayat adalah orang terakhir. Gerakan agresif itu dari Nur Hidayat. Maka pelanggaran dari orang terakhir itu emang gak ada ampun juga, kartu merah sih. Tapi ya balik lagi, ini pendapat kami masing-masing, kita masing-masing loh. Ini pendapat saya aja. Setiap orang punya pendapat masing-masing loh ya. Kalian mau suka atau enggak pendapat kami, itu hak kalian ya. Don't waste time to my place. I feel my heart erase.